pakai mesin cuci, pakai mesin cuci ya. Ada kaidah begini, air itu ada dua macam, air banyak dan air sedikit. Kita tahu air suci mensucikan. Ada air yang disebut dengan air banyak, ada air yang disebut air sedikit. Air banyak adalah air yang mencapai 2 kullah. Kullah itu ukuran apa sih? Baik, taunya saya liter. Ya sudah, saya ganti liter. 2 kullah ini kurang lebihnya 16 liter. Boleh lebih sedikit, kurang sedikit. Kalau Anda mempunyai air yang lebih dari 16 liter lebih, wadah isinya 16 liter, maka air ini disebut air banyak. Takriban, boleh kurang, boleh lebih. 216 liter. Kalau di bawah misalnya 200 liter, 150 liter, 100 liter, namanya air sedikit. Itu istilah. Biarpun orang kalau minum 100 liter ya banyak, itu kan urusan minum, ini bukan urusan bab wudu. Saya minum 100 liter ya banyak, itu bukan itu maksudnya. Banyak dalam istilah fikih, banyak dalam istilah fikih adalah 216 liter ke atas, sedikit 12,6 liter, 216 liter ke bawah. Baik, urusannya dengan najis. Kalau air itu sedikit, kurang dari 216 liter, ini namanya air sedikit. Air sedikit itu kalau kejatuhan najis, maka air itu akan menjadi najis. Biarpun tidak berubah. Salah satu najis yang 7 adalah apa? Yang enggak merubah. Darah merubah mungkin. Bangkai ayam yang baru netes. Wah. Bangkai atau bukan? Ayam baru netes, bersih, bulunya enggak ada kotorannya. Habis keluar dari telur kecebur, mati. Di air yang airnya tidak banyak, kita angkat ayamnya, airnya masih bersih. Karena airnya air sedikit, maka air tersebut menjadi najis. Ayamnya mati jadi bangkai kan, maka airnya rusak. Biarpun termasuk misalnya ketetesan darah, empuk ayam, najis, biarpun tidak berubah. Kenapa? Karena air sedikit. Tapi kalau air banyak, yang 216 liter lebih, kok kejatuhan najis, baru dia katakan najis jika ada perubahan di baunya, di warnanya, di rasanya. Biarpun rasa tidak harus, nggak perlu kita jilat, jorok banget itu. Seandainya Anda berkumur mau wudhu kerasa, oh anyir atau bagaimana, apa rasanya gimana, rasanya empuk ayam? Saya tidak tahu. Mungkin ada yang pernah nyoba maksudnya ya. Ya begitu mungkin. Jadi kalau ada air banyak kejatuhan najis, baru air tersebut akan dikatakan najis kalau ada perubahan air banyak. Kalau air sedikit kesentuh langsung rusak. Baik, selesai. Mesin cuci, berapa liter sih mesin cucimu? Paling 25 liter. Nah, kemudian begini, air itu kalau sedikit jika kejatuhan najis akan berubah jadi najis. Tapi kalau air banyak enggak, kecuali berubah. Nah, tapi jika air sedikit itu didatangkan, dia punya kekuatan. Air sedikit Anda taruh di bak, kemudian baju najis Anda masukkan, tidak akan suci selamanya. Karena apa? Bajunya terkena najis, masuk kena air, airnya jadi apa? Najis. Tapi kalau dibalik, ulama mengatakan bahwasanya air kalau didatangkan kuat, maka tidak rusak. Jadi kalau bajunya dulu taruh di bak, kita guyur air yang tidak sampai 2 kullah, air sedikit, maka ketahuilah air ini punya kekuatan. Asalkan sudah ngerendam baju tersebut, baju diangkat, maka baju ini sudah suci. Selesai? Nah, ini baju suci. Jadi air didatangkan. Kalau air didatangkan kuat, kalau diangkat baju ini suci. Tinggal nanti airnya itu dilihat. Kalau airnya nggak berubah, nggak ada warnanya yang berubah, nggak ada bau yang berubah, maka air itu hanya suci, tapi nggak boleh bersuci, pakai suci lagi. Namanya mustakmal ini. Nanti akan kita bahas mustakmal. Tapi kalau airnya berubah kuning, tetap bajunya najis. Bajunya suci. Yang najis adalah airnya.
Karena apa? Air didatangkan punya kekuatan, yang penting baju waktu diangkat sudah bersih, maka baju ini adalah suci. Nah, kisah mesin cuci sama semacam ini. Biasanya ibu-ibu sambil nanak nasi ngasih air dulu, kan begitu. Kalau sudah mesin cucinya sudah penuh, baru bajunya yang kena empuk anak, kena kencing anaknya diceburin. Anda sudah bisa menjawab karena sudah ngerti fikihnya. Kan jadi najis semuanya, kan begitu. Maka baju hendaknya diletakkan terlebih dahulu. Baru airnya dituangkan. Setelah air dituangkan cukup merendam baju saja. Maka kemudian setelah itu air dibuang, atau setelah terbukti terendam, berarti sudah suci ini baju. Sudah suci baju, kita putar mesin cucinya, sudah selesai. Yang jelas baju ini, kalau kemudian airnya Anda yakin tidak bakal berubah, maka air tersebut air yang suci dan tidak mencucikan. Jadi boleh dilanjutkan. Dikasih sabun baru sah. Maka termasuk yang salah adalah jika Anda meletakkan baju yang terkena najis di mesin cuci, langsung Anda kasih sabunnya seperti yang ibu lakukan. Sabun itu merusak air. Coba, berarti sabun bercampur dengan najis. Lalu Anda tuangkan air, airnya berubah atau tidak? Berubah dengan sabun yang terkena najis, rusak semuanya di sini. Sebenarnya tidak sulit, hanya kita perlu sedikit ilmu saja, bahwa jangan dicampur sabun dulu, kecuali tapi sebelum mencuci nanti harus ada pemilahan. Najisnya yang berat misalnya nempel warna kuning, hitam, hijau, merah, putih, nyempel itu dipinggirin dulu. Jangan sampai dicampur dulu, biar. Tapi kalau najisnya sudah tidak ada warnanya, dicampur dengan najis yang tidak ada warnanya, selesai. Masukkan di mesin cuci, dituangin air. Kalau kita duga, kita putar, airnya tetap jernih, maka ini sudah suci dan airnya tetap suci, namun tidak bisa mencucikan kalau sudah diangkat bajunya. Maka di saat seperti ini boleh dituangin sabun. Yang jelas sudah terbukti air yang rendam baju sudah digoyang, airnya tidak berubah. Nah, baru setelah itu sabun berperan di sini. Jangan sabun duluan. Jadi yang perlu dihindari dua hal. Kalau Anda menghindari dua hal ini, insya Allah aman. Yang pertama, jangan air dulu diletakkan di mesin cuci. Yang kedua, jangan baju dicampur dengan sabun. Setelah itu aman. Ini gambarannya seperti itu. Insya Allah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang supaya tidak habis waktu ini. Nanti kita ulang sedikit lagi. Sudah bayang-bayang. Baik. Sebab ini ada tambahannya masalah mesin cuci, nanti ada urusannya dengan air mustakmal nanti insya Allah.